Halo, apa kabar? Parents di rumah, semoga sehat selalu ya. Yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya dan membuat parents kembali bisa beraktivitas seperti semula. Oke, di video kali ini saya mau sharing pengalaman saya. Jadi ini adalah video requestan dari seseorang yang spesial di sana. Ayo, siapa? Jadi ada yang bertanya pada saya, gimana sih caranya supaya anak kita itu nggak nempel terus sama kita? Gimana tipsnya? Simak videonya sampai habis ya. Oke, kenapa anak kita itu nempel banget sih sama kita? Karena bagi mereka, kita adalah surganya mereka. Mereka sangat tergantung pada kita sebagai ibunya. Apa-apa, mama! Segala sesuatu yang mereka lakukan itu tergantung pada kita sebagai ibunya. Jadi, walaupun kita merasa pas ngaca muka kita tuh acak-acakan, rambutnya berantakan, tapi mereka melihat rambut ibunya itu lembut, wangi. Ketika kita ngaca, mata kita hitam, mata panda, tapi yang mereka lihat itu bukan mata pandanya, tapi tatapan ibu yang penuh kasih. Terus, misalnya perut kita gendut ketika ngaca, perut kita gendut banget. Tapi yang mereka lihat bukan itu. Oh, bantal yang empuk. Itulah sudut pandang antara ibu dan anak. Ketika kita keringatan, bau, ya kan, capek melakukan aktivitas rumah tangga. Yang anak lihat apa? Bukan bau badan ibunya, tetapi oh, ini bau wangi ibuku. Kalau ada bau seperti ini ibuku. Ya, bayi itu udah kenal bau ibunya. Makanya banyak banget kejadian ketika kita lagi nemenin anak tidur, terus kita udah berusaha mengendap-ngendap supaya bayi kita tidak ikut bangun. Seketika kita baru berdiri dari kasur, terus kita jalan ke dapur, mereka sudah ikut bangun. Kenapa? Karena bau ibunya hilang. Nah, itulah istimewanya seorang bayi. Saya seumur sekarang belum pernah merasakan bagaimana saya sangat dibutuhkan oleh orang lain, yaitu dengan anak kita sendiri. Jadi dengan pasangan pun kita tidak terlalu dibutuhkan, tapi kalau dengan anak kita sangat dibutuhkan. Makanya kenapa mereka selalu ngintil kita kemana-mana. Jadi parents, terutama seorang ibu, harus bersyukur ketika anak kita nempel terus sama kita. Coba kalau anak kita nempelnya sama asisten, wah, gimana perasaannya? Sedih dong. Makanya kita harus bersyukur dulu bahwa anak kita nempel sama kita, berarti kita berhasil menjadi ibu yang baik di mata anak kita. Mempunyai anak artinya kita mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Nafkah anak tidak hanya kita berikan harta saja atau kita sekolahkan mereka saja, tetapi hadirnya kita, pelukan kita, tatapannya kita, kupingnya kita, sabarnya kita, itu merupakan hak bagi mereka yang perlu kita berikan. Jadi nikmati saja waktu-waktu di mana mereka masih sangat tergantung pada kita. Kalau mereka sudah sekolah, mereka akan sibuk sama sekolahnya sendiri. Jadi nggak lama kok, paling lama paling sampai 6 tahun saja. Sekarang misalnya usia anak parents 3 tahun, ya sabar sampai 3 tahun lagi. Itu nggak kerasa, ya kan? Apabila anak kita sangat tergantung pada kita, alhamdulillah, berarti kita bisa berhasil menjadi orang tua yang baik di mata anak kita. Tapi kalau misalnya mereka deket kita terus, kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi kalau nempel terus sama kita. Aduh, rasanya rumah ini jadi kapal pecah, rasanya kerjaan jadi nggak selesai-selesai. Iya memang. Kenapa? Karena saya juga mengalami itu. Namun ada tipsnya parents, bagaimana kita mensiasati meskipun mereka tetap nempel tapi pekerjaan bisa selesai. Gimana tipsnya? Iya, yang namanya mendidik anak itu atau mengurus anak itu tidak akan bisa diulangi lagi. Jadi kita nikmati step by stepnya, oke? Proses demi prosesnya kita sangat nikmati. Nah, supaya kita masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah meskipun anak kita nempel terus, yang pertama tentu
ibu-ibu harus bangun lebih pagi ya. Maksimal siangnya bangun ibu-ibu adalah ketika azan subuh. Itu sangat maksimal. Kalau bisa lebih pagi, lebih subuh lagi, wah mantap, keren. Jadi paling siang adalah azan subuh. Nah, ketika bangun kalau saya langsung selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, saya siapkan dulu bekal suami. Jadi babanya Musa selalu bawa bekal dari rumah. Nah, Musa pun saat ini saya biasakan bangun lebih pagi. Jadi paling telat jam 7 dia sudah bangun. Tapi rutinitas dia bangun jam setengah 7 pagi. Bapaknya berangkat kerja, dia ikut bangun. Nah, seperti itu. Lalu, setelah anak bangun, paling telat jam 7 pagi ya, toleransi maksimal adalah jam 7 pagi. Kenapa? Karena kalau anak bangun makin siang, maka pekerjaan rumah yang lain akan semakin molor waktunya, akan semakin siang juga selesainya. Nah, setelah anak bangun, kita ajak mereka sarapan. Kalau kita belum masak, maka saya ada menu wajib yang selalu ada di rumah. Jadi standby setiap hari. 1, telur. Yang kedua, nugget. Nugget saya buat sendiri homemade, tapi kalau misalnya parents terlalu sibuk membuat atau tidak bisa membuatnya, parents bisa beli online. Banyak sekarang nugget, sosis, bakso homemade ya, yang terjamin kualitasnya, yang no MSG, yang dagingnya lebih banyak daripada tepungnya. Karena kalau kita beli pabrikan, kebanyakan itu tepungnya saja yang banyak atau perasa sintetiknya yang banyak. Dagingnya mungkin hanya berapa persen ya, 0, sekian persen. Jadi penguat rasanya yang banyak itu. Ya, maka dari itu, agar gizinya juga seimbang, kita buat nuggetnya sendiri, kita buat baksonya sendiri, sosisnya sendiri. Kalau tidak sempat, beli online. Banyak sekali di Shopee, di Tokopedia, bisa beli. Setelah anak sudah selesai sarapan, kita ajak mandi. Jadi saya kebalik, saya bukan mandi dulu, saya sarapan dulu. Ajak anak sarapan dulu. Jadi ketika bangun tidur, gigi anak kan masih dalam keadaan tidak ada makanan, tidak ada mengunyah makanan, karena sebelum tidur juga kan dia sudah sikat gigi. Nah, jadi saya katakan bahwa bangun tidur itu giginya masih bersih. Jadi tidak saya ajak mandi dulu. Habis minum air putih, saya kasih dia sarapan. Setelah sarapan selesai, baru kita ajak dia mandi. Disitulah baru kita membersihkan giginya. Jadi waktu yang paling tepat bersihkan gigi adalah setelah dia makan, kata saya. Jangan ikutin kalau misalnya parents nggak setuju ya. Jadi sekitar jam 8 itu udah selesai, anak sudah makan, sudah mandi, sudah wangi, sudah bersih. Lanjut dengan kita ajak mereka main terlebih dahulu sampai puas, kalau saya gitu. Jadi saya ajak Musa main terlebih dahulu sampai dia puas. Ya paling lama 45 menit lah sampai dia sudah merasa senang sekali hari itu. Baru saya minta izin, abang, ambu mau masak boleh nggak? Saya minta izin seperti itu, dia bilang boleh. Kalau misalnya nggak boleh, oke, berapa waktu lagi ya ambu boleh masak? Biasanya dia suka lihat jam, sampai angka pendeknya kesekian atau angka panjangnya kesekian, kata dia gitu. Oke, kita negosiasi ya, kita kompromi, diskusi, oke kita setuju. Setelah itu baru sudah waktunya tiba, baru saya bicara lagi, abang, ambu boleh masak? Boleh. Baru saya pergi masak. Nah, masak pun kita jangan lama-lama. Kalau saya pribadi, jadi masakan itu yang simpel-simpel aja parents, jangan yang susah-susah. Alhamdulillahnya suami juga nggak pernah protes, jadi saya bilang bahwa saya di rumah masak seadanya, semampu saya, sebisa saya. Jadi alhamdulillah sih selalu dimakan ya. Jadi makanannya sesimpel mungkin agar proses memasaknya juga cepat. Paling lama 1 jam sudah selesai. Tapi berbeda kalau misalnya kita habis belanja kan banyak sayuran. Kalau saya habis belanja itu sayuran langsung saya bersihkan, saya masukin ke toples makanan, khusus makanan saya masukin ke kulkas. Jadi ketika kita mau masak, kita nggak lama nyuci dulu, nggak lama motong dulu dan segala macam, karena sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelumnya. Nah, jadi seperti itu setiap hari kita bilang sama anak kita mau masak, waktunya sekian sampai jam sekian. Saya kalau belanja sayur itu waktunya seminggu sekali. Jadi sekali belanja langsung banyak. Dan ketika suami libur, kenapa? Karena ketika langsung beli banyak, saya langsung membereskan sayur-sayurannya, daging-dagingannya, langsung saya bereskan pada hari yang sama. Jadi saya masukkan ke toples, taruh di kulkas, dicuci-cuci terlebih dahulu. Jadi ketika nanti kita masak, kita langsung cemplung-cemplungin aja karena udah siap, sudah ready. Nah, kalau misalnya
Bisa juga kita mempersiapkan makanan kita di malam harinya. Jadi untuk masak besok, malam harinya kita siapin, kita potong-potong dulu sayurnya, terus kita siapkan bumbu-bumbunya. Jadi keesokan harinya kita tinggal nyemplung-nyemplungin aja. Jadi cepet selesainya. Nah, ketika kita masak, kita tawari anak kita mau apa, kesenangannya apa, kamu mau main apa. Misalnya dia lagi senang baca buku. Kalau anak saya belum bisa baca buku, dia cuma bolak-balik, tapi dia happy dengan cara seperti itu. Atau misalnya dia lagi senang main mainan apa, kita berikan itu. Atau misalnya dia mau nonton, boleh nonton tapi dengan channel yang kita pilih sendiri. Ya, dan dengan syarat harus duduk. Tidak boleh pegang sendiri, tidak boleh tiduran. Dan tontonannya kita yang pilihkan, tidak boleh mereka yang memilih tontonan sendiri. Jadi kita pilihkan channel yang berkualitas, yang ada edukasinya juga. Jadi tidak selamanya nonton YouTube itu negatif, selama kita masih bisa mengkontrol, baik itu dari tontonannya maupun dari waktu lamanya waktu mereka menonton. Jadi prioritaskan anak dulu ya. Pertama kali nomor satukan anak dulu, setelah anak sudah selesai baru kita mengerjakan pekerjaan yang lain. Apabila anak kita nggak mau nih ditinggal, pengennya bareng-bareng, kita ajak mereka melakukan aktivitas bersama. Saya juga sering dulu biasanya ya, Musa sebelum umur 3 tahun dia ikut-ikutan masak di dapur. Jadi misalnya ketika kita motongin bayam, dia ikut motongin bayam. Yang namanya potongan-potongan batita pasti kan tidak serapi orang tua ya, gak apa-apa, toh nanti masuk ke perut jadinya hancur juga ya kan. Kalau saya prinsipnya seperti itu, sesimpel aja, nggak usah dibikin ribet. Makanya dia potongin meskipun cuma daunnya sedikit-sedikit nggak apa-apa. Jadi nanti paling babanya, wah ini kenapa masakannya potongannya begini ya, Musa ikut masak. Wah, di situ babanya nggak heboh atau nggak marah, tapi wah hebat, Abang Musa bisa masak, bantuin Ambu. Wah, itu kan jadi sesuatu hal yang membuat anak kita senang juga. Jadi dulu juga pernah nih saya masak sop, telur puyuhnya dia yang kupasin. Hasil ya tahu sendirilah kalau telur puyuh dikupasin sama anak-anak jadinya hancur, tapi ya it's okay, nggak apa-apa, itu pembelajaran juga bagi mereka. Ketika membereskan rumah juga ya, jadi ada 2 sapu nih kalau saya, jadi yang besar saya pakai, yang kecil dia yang pakai. Jadi Bang Musa sekarang kita giliran beresin rumah, ayo kita beresin rumah, ayo. Dia bakalan seneng melakukan aktivitas itu. Jadi dia sapu-sapu, yang penting dia megang sapu lah gitu ya. Dia mikirnya dia juga melakukan hal yang sama dengan ibu saya gitu. Nah, kita nyapu, dia ikut nyapu pakai sapu yang kecil. Ya sebisanya dia aja, kita jangan juga memaksakan kepada mereka untuk bisa ya. Cuman ini supaya mereka juga melakukan aktivitas bareng-bareng kita. Jadi supaya anak kita masih bareng kita tapi pekerjaan rumah juga selesai ya. Salah satu cara yang saya lakukan adalah seperti tadi. Kalau anak kita masih bayi, maka kerjakan pekerjaan rumah ketika mereka masih tidur. Waktu Musa masih batita, saya juga sering loh mengerjakan pekerjaan rumah sambil menggendong Musa. Alhamdulillah diberikan kesehatan fisik, dan kita harus tetap bersyukur kita bisa mengerjakannya secara mandiri. Dan aktivitas-aktivitas berat, jadi kita bagi tugas nih parents. Alhamdulillah kalau suami parents mau membagi tugas, misalnya suami parents punya jadwal mencuci sendiri, jadi kita bagi tugas sama suami, bagian nyuci suami kita, nanti bagian nyetrika kita, jadi kita bagi tugas supaya pekerjaan juga lebih ringan, lebih mudah. Ya begitulah sharing kebiasaan saya setiap hari, semoga bermanfaat dan bisa diambil yang baik-baiknya saja. Terima kasih buat parent yang sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.